Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Sebelumnya selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa dan selamat Lebaran juga ya besok ya. Malam takbiran ini ada yang mudik mungkin kemana gitu? Enggak ya? Warlok ya, warga lokal. Warga Jakarta aja ya kalian ya. Oke. Sebelumnya kalian sudah sampai mana ya? Laplas ya? Iya, berat pas kemarin merangkum Oh, tapi ringkas belum gitu. saya jelaskan ya, Iya, merangkum ya. belum. Iya, Bu. Oke, oke. Berarti belum saya jelaskan ya. Ya udah saya jelaskan ya sekilas lah ya tentang Laplas. Bentar. Oke. Ini sudah muncul, teman-teman? Sudah, Ibu. Oke. Sebentar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan persamaan diferensial parsial ya. Mungkin sebelumnya di SMA kalian juga pernah belajar tentang turunan ya atau diferensial. Tapi kalau yang ini tentang persamaan diferensial parsial ya. Nah, PDP itu biasanya kan kalau yang turunan biasa biasanya kan lambangnya itu D ya. Kalau misalnya turunan biasa itu hanya mengandung satu variabel aja yang biasanya kayak dt per dt misalnya kayak atau d kuadrat x per dx kuadrat gitu misalnya. Jadi hanya mengandung satu variabel. Nah, kalau persamaan diferensial parsial itu biasanya terdiri dari satu atau lebih variabel gitu ya. Misalnya nih, tx fungsi t x y sama z itu sebetulnya kan kalau dijabarkan itu terdiri dari ada tiga variabel x y sama z kan ya. Nah, kalau ini berarti yang t ini berarti dia termasuk ke persamaan diferensial parsial karena mengandung lebih dari dua variabel. Nah, untuk yang T ini bisa ditulis dengan perkalian dari fungsi X, fungsi Y, sama fungsi Z. Ya, Eh, ini ya masih umum lah ya, masih dasar. Mungkin sebelumnya kalian juga udah apa namanya, udah diberikan materi ya sama dosen yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk yang persamaan diferensial parsial, itu simbolnya itu do ya. Jadi biasanya itu D, tapi kalau yang persamaan diferensial parsial itu ini lambangnya nih, ini dibacanya do ya. Nah, ini misalnya do kuadrat U per DT per do T kuadrat. Nah, ini karena hanya mengandung satu dimensi, jadinya makanya do U aja. Kalau misalnya ada dua dimensi, biasanya ada do X sama do Y. Dan seterusnya. Ini masih umum lah. Kita langsung aja. Nah, ini beberapa persamaan diferensial parsial. Yang pertama itu persamaan Laplace, itu nabla kuadrat. Jadi, biasanya sebelumnya kalian mungkin sudah mempelajari tentang divergensi, gradien, kemudian nabla ya. Nah, ini kan yang segitiga kebalik itu kan nabla. Tapi karena ada kuadrat, berarti nabla kuadrat ya. Nabla kuadrat U sama dengan nol. Jadi, untuk yang Laplace ini, itu sudah dari sananya ya, sudah persamaan dasarnya kalau nabla kuadrat U sama dengan nol. Kalau persamaan Poisson itu nabla kuadrat U-nya itu sama dengan fx, y, z. Jadi fungsi dari x, y sama z. Kalau persamaan difusi itu nabla kuadrat U-nya 1 per alfa kuadrat 2U per dot T. Nanti setelah Laplace tuh kita belajar tentang persamaan difusi sama persamaan gelombang, teman-teman. Jadi kita fokus hari ini ke persamaan yang Laplace dulu ya. Kalau misalnya masih ada tenaga, masih ada energi ya nanti lanjut ke difusi. Ya semampunya lah ya hari ini.
Baik. Nah, ini untuk persamaan yang lain ya, yang termasuk ke persamaan diferensial parsial. Nah, jadi sebenarnya untuk nabla kuadrat U atau disebutnya ya, itu nabla, maaf, Laplasian U ya. Laplasian U itu bisa nama lainnya divergensi dari gradien U juga bisa. Nanti kalau misalnya dijabarin lagi menjadi ini. Ya, nah, jadi Laplasian U itu do kuadrat U per do X kuadrat ya, ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Jadi ini bisa X sama Y aja juga bisa, kemudian bisa X, Y, Z juga bisa. Yang penting lebih dari dua variabel gitu ya maksudnya. Nah, ini yang nabla kuadrat atau Laplasian, ini jadinya do kuadrat per do X kuadrat. Ini namanya operator Laplasian ya. Makanya ini disebutnya atau dibacanya Laplasian U. U ini variabel ya, jadi bisa Laplasian T atau Laplasian apapun lah ya. Itu tergantung penamaannya aja. Dah, jadi nah ini nanti untuk menyelesaikan soal ya. Jadi em, apa namanya? Ada beberapa langkah ya. Yang pertama nanti kalian akan mengenal metode of separating variables. Jadi metode pemisahan variabel. Maksudnya itu apa? Jadi maksudnya yang awalnya itu ini ya, fungsi U atau U sebagai fungsi X sama T itu bisa ditulis dengan perkalian dari fungsi X atau apa namanya? Fx dikalikan GT. Nah, ini yang perkalian ini itu namanya pemisahan variabel. Jadi yang awalnya itu digabungkan ya di sini dalam satu variabel U itu diubah menjadi dipisah variabelnya jadi satu-satu gitu ya. Jadi Fx sama GT kan dipisah. Itu namanya metode separating variables. Kemudian yang kedua nanti kita menentukan syarat batasnya. Kemudian yang ketiga, nah ini kaitannya dengan deret Fourier. Nah, sebelumnya deret Fourier itu saya sudah menjelaskan ya. Oh, belum ya? Udah belum sih? Kok lupa sih? Saya itu sebelumnya menjelaskan integral Fourier ya, teman-teman ya, bukan deret ya. Iya, Bu, integral. Integral ya. Iya, betul. Semoga yang deret Fourier kalian juga sudah paham ya. Karena nanti ada kaitannya dengan deret Fourier. Tapi kalau integral Fourier kalian udah paham, insya Allah deret Fourier paham. Nah, langsung ke contoh soalnya aja. Jadi, di sini itu tinjau lembaran logam semi tak hingga. Kan kadang-kadang ada benda tak hingga sama ini kita mengenal semi infinitif atau semi tak hingga. Nah, semi tak hingga itu maksudnya apa? Jadi misalnya nih, ini kan ada sumbu X ya. Nah, ini kan pasti nol. Jadi dari nol kemudian ke sana ya sampai tak hingga itu biasanya disebut dengan semi tak hingga karena dari nol sampai tak hingga. Kalau misalnya dari minus tahingga, misalnya dari minus tahingga nih, sampai tahingga, nah itu biasanya baru dinamakan tahingga, bukan semi tahingga, gitu ya. Ini hanya for your information aja gitu. Nah, kita lanjut ke soalnya tadi. Jadi di sini ada lembaran logam semi tahingga dengan lebarnya itu 10 cm. Jadi ini misalnya ada plat lah ya. Plat itu misalnya kayak apa ya? Nah, kayak ini misalnya apa AC lah ya. Ini kan ada ini, ya kan ada sisi kanan, sisi bawah, sisi atas. Nah, yang sisi atasnya itu kan karena dia tadi bicara tahingga, berarti nggak tahu nih sampai tahingga gitulah ya semi tahingga. Jadi di sininya nggak ada penutupnya gitu, tapi langsung panjang aja gitu. Nah, ini contohnya gini maksudnya ya, apa namanya lembaran logamnya bentuknya seperti plat ya. Nah, di mana masing-masing platnya ini, pinggirannya ini itu punya suhu. Nah, misalnya di sini suhunya 0, di sini suhunya 0, yang atas suhunya 0, kemudian yang bawah itu suhunya 100 derajat Celcius, 100 derajat gitu ya yang di bawah.
Nah, itu suhu yang di pinggir-pinggirannya. Kemudian ini seperti digambar lah ya. Intinya tadi yang saya jelaskan, ini yang pinggirnya suhunya 0, ini pinggirannya juga suhunya 0, yang bawah juga suhunya 100. Nah, lebarnya ini, lebar platnya itu 10 cm. Yang ditanyakan tentukan distribusi temperatur di dalam lembaran logam tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan distribusi temperatur, berarti kita menggunakan persamaan Laplace ya untuk mencari suhunya itu gimana. Nah, untuk mencari suhunya itu gimana, ini ada yang pada pertanyaannya ya. Jadi cari persamaan temperatur XY sama berapa suhu di titik 5,5. Berarti di X-nya itu sama dengan 5, misalnya di sinilah ya. Sama Y-nya sama dengan 5 ya, kira-kira di sinilah. Nah, jadi kita disuruh mencari suhu di dalam plat, misalnya di sini itu berapa. Nah, itu bisa menggunakan persamaan Laplace ya, teman-teman. Jadi kan otomatis yang pinggiran plat ini tuh sebenarnya kan beda ya nggak? Suhunya sama yang di dalam plat. Makanya untuk mencari distribusi temperatur pakainya persamaan Laplace. Cara yang pertama itu kita definisikan dulu ya. Yang pertama, karena ini persamaan Laplace dan mencari persamaan T, temperatur ya. Jadi kita menggunakan Laplacian T, bukan Laplacian U ya. Karena mencari temperatur. Nah, Laplacian T, karena ini adalah Laplacian, itu sama dengan nol, ya kan? Kemudian dari Laplacian T ini kita ubah nih bentuknya menjadi gini. Tadi kan kalau Laplacian itu pakainya do ya. Berarti do kuadrat T per do X kuadrat. Karena kenapa ke do X kuadrat? Kenapa nggak ke Z? Karena berdasarkan gambar kan ini hanya berlaku sumbu X sama sumbu Y aja kan teman-teman. Nah, di soal juga udah ada clue-nya nih. Tx, Y. Berarti D kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan nol. Nah, sebenarnya ini sama, hanya penjabaran aja ya. Sampai sini paham? Paham gak ada berapa orang nih? 17. Paham ya, kalian tuh harus semangat ya. Biar nanti ya lebih paham gitu, lebih apa ya. Dah, lanjut aja ya. Kalau belum ada pertanyaan. Oke. Jadi kita nggak, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan, tadi kan kita udah menulis ya persamaan Laplace-nya ya kan. Kemudian yang kedua kita mendefinisikan satu-satu tuh ya. Tuh, Muhammad Royhan, Ilham Paham, oke sip. Kalian anak harus aktif ya teman-teman, maksudnya bukan harus aktif ya. Maksudnya kalau misalnya kalian aktif kan nanti ada nilai plus gitu. Tuh, kalau misalnya kita agak kurang sesuai dengan yang diinginkan kan nilai keaktifan bisa membantu gitu. Nah, lanjut ya. Jadi yang langkah yang kedua, kita tinjau lempengan dengan lebar 10, tingginya itu Jadi, misalnya ini kan tadi di sini 0, di sini suhunya 100, di sini itu 0 derajat gitu kan. Nah, kemudian kita lihat satu-satu nih. Yang pertama, nah, fungsi temperatur ketika X-nya itu 0, ini kan X ya. Kemudian Y-nya, kenapa ini di sini Y? Karena Y-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita ya misalkan aja Y gitu. Nah, Y-nya itu bernilai, cuman kita kan nggak tahu ya berapa. Makanya ditulisnya Y. Nah, sama dengan suhunya itu 0 derajat. Kita lihat nih, ketika X-nya itu 0, Y-nya nggak tahu seberapa. Berarti kan yang ini ya nggak. Nah, dia suhunya 0. Nah, betul ya kan? Dia sama dengan 0. Kemudian yang kedua,
fungsi temperatur X-nya ada nilainya, tapi Y-nya 0 nih. Tapi dia 100 derajat. Kira-kira garis yang mana? Yang bawah, atas, atau kanan? Kira-kira. Coba. Atas bukan ya, Bu? Bawah ya? Coba yang mana? Samping. Ah, iya. Hmm? Itu mah semua yang kamu jawab. Coba nih. Ketika fungsi temperatur ya kan, Y-nya 0 nih. Nah, X-nya pokoknya tidak sama dengan 0 gitulah. Eh, berapapun gitu. Tapi itu ternyata suhunya 100 derajat. Kira-kira yang mana? Yang kanan, bawah, atau atas? Coba. Bawah bukan, Bu? Nah, iya betul. Makasih ya Mbak Aulia. Jadi yang bawah nih udah jelas kan? Ketika X-nya itu bernilai derajat, tulis nih 100 derajat. Nah, ini bukan dari soal ya, nanti ini kalian yang mengidentifikasi satu-satu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini fungsi temperatur ketika X-nya ini 10, kemudian Y-nya ada nilainya. Nah, kira-kira yang mana? Kanan atau atas? Yang kanan ya. Weh, Atas itu. sekali. Akhirnya bersuara juga nih. Bagus Mbak Aulia juga menjawab ya. Betul. Yang kanan karena kan X-nya 10 nih. Berarti kan dari sini ke sini. Tapi dia bernilai. Oh berarti sana nih. Ya enggak. Nah dia suhunya ternyata 0 derajat. Betul ini yang ketiga. Kemudian ya udah yang terakhir yang keempat. Berarti kan yang ini nih. Yang di sini lah ya. Tapi ke atas. Nah dia suhunya 0 derajat gitu. Nah, ini bisa di sini juga bisa nih. Nah, kemudian ini langkah yang kedua ya, mengidentifikasikan satu-satu. Barulah kita separasi atau metode pemisahan variabel yang tadi, langkah yang ketiga. Ya, ini namanya metode pemisahan variabel yang tadinya itu digabung kan X, Y, kemudian dia dipisah satu-satu menjadi fungsi X dikalikan fungsi Y ya, karena dia hanya berlaku di fungsi X sama fungsi Y aja ya kan dimensi 2 atau dua dimensi ya. Nah, ini metode pemisahan variabel namanya. Terus langkah yang keempat, kalian tulis lagi nih. Berarti nabla kuadrat T X, Y sama dengan, nah, nabla kuadrat atau Laplacian itu kan ini ya, ya kan? Nah, ini itu kan Laplacian atau nabla kuadrat. Nah, untuk yang fungsi temperatur itu kan yang ini. Ya udah berarti dikalikan aja. Dikali X dikalikan sama Y. Setelah itu barulah yang di dalam kurung ini sama yang di luar itu dikalikan ya. Berarti kan kalau dikalikan gini. Sebenarnya kan kalau dikalikan ya X, Y, D kuadrat per do X kuadrat gitu kan sebenarnya. Tapi karena ini kan X ya. Nah, nanti X yang ini pindah ke sini. Jadinya nanti ini do kuadrat X per do X kuadrat. Kalau di sininya itu Y, oh jangan lupa dikalikan sama Y. Sama kan yang ini? Gitu. Nah, kemudian tinggal yang do kuadrat per do y kuadrat dikalikan sama yang di luar. Berarti nanti jadinya do kuadrat d kuadrat y per dy kuadrat dikalikan x. Jadi kalian lihat ininya ya. Sepernya baru yang di atas nanti mengikuti ya. Kemudian nanti yang selain y berarti ditaruh di depan. Nah, coba kalian lihat yang sebelumnya kan pakainya do ya. Ini kan do nih. Ya enggak. Nah, ini kan do. Gini nih. Kemudian diganti menjadi D. Ya, kenapa? Karena kalau do itu kan mengandung dua variabel atau lebih, kalau D ini hanya mengandung satu variabel. Makanya ini hanya X aja ya. Jadi kalau yang D itu diferensial biasa.
Jadi hanya mengandung X aja atau Y aja gitu. Nggak bisa digabung nih misalnya D kuadrat XY atau D kuadrat T. Itu nggak bisa ya. Jadi harus satu-satu gitu spesifik ya. Makanya ini dinamakan diferensial biasa atau D lah ya turunan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, saya lanjut ya. Hmm, nah, ini harusnya bukan langkah satu ya, berarti langkah berapa ya? Ya pokoknya langkah selanjutnya ya, ini hampir sama sih kayak tadi. Nah, ini langsung ke sini aja. Tadi kan sudah diperoleh nilai ini ya. Y dikalikan D kuadrat X per DX kuadrat ditambah X D kuadrat Y per DY kuadrat. Nah, jangan lupa sama dengan nol ya, karena Laplasian. Laplasian dari T ya, sama dengan nol. Nah, coba kita lihat. Ini kan nyampur nih. Ini ada Y, ada D kuadrat X, ya kan? Maksudnya ada dua variabel gitu. Nah, kita nanti mengelompokkan masing-masing variabel ya. Jadi nanti X sendiri, Y sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya dibagi sama X, Y, ya. Gitu. Nah, caranya berarti kan Y dibagi X, Y, Y-nya dicoret tinggal satu per X, kemudian ini ngikut aja lah ya, D kuadrat X per DX kuadrat. Ditambah X dibagi XY, berarti kan X yang dicoret tinggal satu per Y, D kuadrat Y per DY kuadrat. Sama dengan nol. Udah, ini kan udah mulai kelihatan nih, mengelompok gitu ya. Barulah ini di sebelah kiri, yang ini, yang Y di sebelah kanan. Berarti pindah ruas ya, menjadi minus. Nah, setelah itu dari eh, dari yang ini kita bisa tuliskan bahwasannya satu per X D kuadrat X per DX kuadrat sama dengan minus 1 per Y D kuadrat Y per DY kuadrat itu konstan ya atau konstanta. Dan di sini konstantanya untuk sistem persamaan diferensial parsial kalau udah di tahapan ini ya teman-teman nanti apa namanya kalian langsung aja nih konstantanya ini langsung diganti sama minus K kuadrat gitu ya. Untuk yang persamaan Laplace juga sama, persamaan apa namanya? Difusi juga sama, persamaan gelombang juga sama. Punya kalau udah di tahapan ini ya mengelompok satu-satu di ruas kiri sama ruas kanan, kalian bisa langsung tuliskan sama dengan minus K kuadrat gitu ya. Untuk persamaan diferensial parsial. Jadi emang apa namanya? Untuk sistem persamaan ini biasanya memang menggunakan minus K kuadrat ya. Udah berarti satu per X, D kuadrat X per DX kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Kemudian ini kan minus, ini minus, ya kan? Udah jadinya plus ya, jadinya satu per Y, D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan K kuadrat. Sudah, sampai sini paham? Gimana nih? Paham, Bu. Paham nggak? Paham lah ya, insya Allah ya, saya lanjut. Nah, setelah itu, setelah kita tuliskan konstantannya juga, barulah ke sini. Oh, ini alasan ya menggunakan minus K kuadrat. Nanti kalian, ya ini hanya FYI aja lah ya, for your information aja ya. Kenapa menggunakan minus K kuadrat? Ini di sini sudah saya jelaskan ya. Saya hari ini fokus ke pembahasan soal aja ya. Nah, dari yang tadi ini, ya yang udah kita tentukan, sudah temukan, barulah kita ke sini. Ya, langkah selanjutnya. Jadi, tadi itu kan diperoleh satu per X D kuadrat X per DX kuadrat ya. Sama dengan minus K kuadrat ya, sesuai dengan tadi. Nah, kemudian eh ternyata ketika ini kan ada D kuadrat, ada seper X ya. Ternyata X-nya itu ditemukanlah sinus KX dan cos KX. Nah, ini kalau di kelasnya Pahan itu disuruh membuktikan ya, karena memang agak panjang. Nah, tapi di slide selanjutnya sudah saya jelaskan ya. Em,
Ya, sudah saya jelaskan untuk kenapa kok bisa menemukan sinus kx sama cos kx ya. Nah, kemudian yang kedua, itu satu per Y dikalikan D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan K kuadrat. Nah, ternyata diperoleh Y-nya ini E pangkat KY sama E pangkat minus KY. Jadi ada dua solusi nih, ya. Ini tuh sebenarnya nanti diintegralkan ya. Ini kan ada D kuadratnya nih, ya kan? Oh, ini kayaknya. Jadi intinya ini tuh nanti apa namanya? Dikelompokkan ya. Jadi nanti K kuadrat Y, kemudian ini kan turunan dua kali ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi nanti biar ketemu Y, otomatis kan dia diintegralkan, ya enggak? Jadi dia nanti diintegralkan dua kali ya untuk yang K kuadrat Y-nya gitu biar ketemu Y. Bentar ini jelek banget. Bentar. Jadi ini tuh sebenarnya ya. Nanti tuh nyarinya gini. Ini kan karena D kuadrat Y per D kuadrat sama dengan ini Y-nya dipindah ruas jadinya K kuadrat Y. Kalau misalnya mencari DY dulu deh. DY per eh DY gitu ya. Ini kan Y besar ya. Itu sama dengan kan baru diintegralkan ya. Ini hasilnya berapa gitu kan. Kemudian nanti diintegralkan lagi. Berarti kan nanti ketemu Y-nya. Ya kan? Ini hasil yang ini nanti diintegralkan lagi gitu maksudnya. Nanti kan ketemu tuh Y-nya ketemu berapa gitu kan. Nah, ternyata diperoleh E pangkat KY sama E pangkat minus KY gitu ya. Nanti kalian bisa baca setelah slide ini aja ya. Nah, jadi diperoleh untuk fungsi temperatur XY ya. Itu ini E pangkat KY sama E pangkat minus KY ini punya yang Y sama yang ini punyanya X kan bener kan fungsi tadi yang pemisahan variabel kan tadi perkalian dari Y sama X ya atau X kalikan Y. Nah ini sudah benar tinggal kita harus buktikan nih satu-satu karena kan ini ada dua solusi nih. Ada E pangkat KY sama E pangkat minus KY dan ini juga ada sinus KX sama cos KX. Nah, kita juga harus menyeleksi mereka lagi gitu cara ceritanya. Nah, untuk menyeleksinya itu caranya gini. Nah, ini pembuktian ya kenapa X-nya ini menggunakan sinus KX sama cos KX ya. Nah, ya rata-rata sih karena ini ya persamaan osilasi harmonik. Jadi kalau misalnya yang tadi ini kenapa X-nya menjadi sinus KX sama cos KX ini penjelasannya ya. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi kalau misalnya nih nanti bentuknya itu kayak gini ya teman-teman. Misalnya mau D kuadrat U per DX kuadrat D kuadrat U per DU kuadrat ditambah K kuadrat X sama dengan nol. Ini kan ada order 2 ya. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, nanti biasanya solusinya itu ini. X-nya tuh antara dua ini ya, sinus KX sama cos KX gitu aja ya teman-teman. Nah ini awal mulanya karena ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti persamaan akhirnya itu nanti kayak gini gitu ya misalnya. Berarti nanti solusinya ini. Ini mau D kuadrat U per DU kuadrat ditambah K kuadrat U sama dengan nol. Ya itu nanti juga sama. Solusinya ini lagi gitu. Ya, karena ini persamaan order 2 ya linear mungkin. Ini di buku bawah juga ada sedikit nih penjelasannya deh kayaknya. Nah, ini penjelasan panjangnya ya. Nah, pokoknya kalau misalnya bentuknya yang tadi saya jelaskan, biasanya pakainya sinus KX sama cos KX gitu aja ya. Nah, ini untuk pembuktian Y-nya ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan juga. Nah, kita kembali ke langkah selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah peroleh ya perkalian dari atau fungsi temperatur
X sama Y itu kan ini nih E pangkat KY sama E pangkat minus KY sama sinus KX sama cos KX. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah uji syarat batasnya. Nah, uji syarat batasnya itu kita juga harus apa ya? Berdasarkan gambar ya, yang tadi kita udah identifikasi satu-satu. Jadi yang pertama itu ketika Y-nya itu tak terhingga. Tadi kan Y-nya ada yang tak terhingga ya. Y tak terhingga ternyata T-nya sama dengan nol. Nah, kita buktikan nih satu-satu ya. Jadi gini, pembuktiannya itu caranya gini. Misalnya nih, kita substitusikan yang ini dulu. Nah, kita cari satu-satu ya. Misalnya yang pertama itu E pangkat KY. Nah, E pangkat K dikalikan Y. Nah, di sini kan Y-nya tak terhingga tuh. Y tak terhingga. Berarti kan otomatis E-nya ya pangkat tak terhingga aja gitu ya. Nah, kalau E pangkat tak terhingga, kan otomatis E pangkat nol aja satu ya. Kalau E pangkat tak terhingga kan nanti otomatis dia mendekati tak terhingga gitu maksudnya ya. Nah, jadi nanti T-nya itu dia akan mendekati tak terhingga. Jadi, oh gini aja nih, takutnya kalian bingung deh. Bentar. Nah, kita fokus yang satu. Ya, kita akan membuktikan nih, kita akan milih dari keduanya ini biar hasilnya T-nya ini sama dengan nol gitu ya. Nah, kita seleksi satu-satu. Yang pertama, coba kita menggunakan E pangkat KY. Berarti ketika T sama dengan pangkat K, YK-nya itu ya kosanta dikalikan D-nya terhingga, otomatis dia nanti akan cenderung mendekati tak hingga ya enggak. Berarti kan yang ini tidak sesuai. Nah, kita coba yang kedua. T sama dengan pangkat minus KY. Berarti kan otomatis pangkat minus K dikalikan Y-nya kan tak terhingga. Berarti pangkat minus tak terhingga. Nah, kalau dia lebih ke minus, otomatis dia nanti akan lebih mendekati ke nol. Jadi nanti dia T-nya bisa lebih ke mendekati nol. Makanya yang dipakai ini. Y sama dengan pangkat minus KY. Nah, ini kita tinjau yang Y-nya. Terus kita tinjau yang kedua, ketika X-nya ini sama dengan nol, mana sih dari ini sinus KX sama cos KX, mana yang biar T-nya ini hasilnya nol gitu maksudnya. Ya, ya udah kita coba satu-satu. Nah, kita coba satu-satu ya. Jadi yang pertama pakainya yang sin KX dulu misalnya. Berarti kan TX ya. Sama dengan sinus K dikalikan X-nya berapa nih? Nol. Ya apapun yang dikalikan nol kan nol ya. Berarti sinus nol. Kalau sinus nol berarti dia hasilnya nol. Berarti untuk TX ketika sinus KX-nya ini X-nya nol berarti nol. Nah ini udah sesuai ya nggak? Ternyata T-nya sama dengan nol. Berarti makanya kita pakai yang sinus KX X-nya ya. Gitu. Nggak pakai yang cos. Karena kalau misalnya cos nol kan satu. Nah ini harusnya kan T-nya sama dengan nol. Berarti kan yang cos KX tidak sesuai. Makanya nanti kita bisa peroleh ini. Dari X sama Y itu tinggal dikalikan aja nih ya. Y dikalikan X atau X kalikan Y juga bisa. Jadi E pangkat minus KY dikalikan sinus KX. Nah ini baru ditinjau dua titik ya. Ya kan baru ditinjau dua titik. Nah, kemudian kita tinjau lagi ketika X-nya ini sama dengan 10. Berarti kan di sini ya. Ketika X-nya sama dengan 10, ternyata T-nya sama dengan nol. Nah, kita coba nih satu-satu. Kita fokus ke yang ini lagi. Ya, bentar. Yang sumbu X.
Coba kita pakai ini ya, sinus kx. Kan ini karena udah ada clue-nya ya, sinus kx. Jadi, tapi kita membuktikan lagi nih ketika x-nya sama dengan 10, apa benar t-nya sama dengan 0 gitu. Nah, dengan rumus yang ini, sinus kx, kita coba nih. X-nya sama dengan 10, berarti kan sinus 10 lah ya misalnya. Lah, sinus 10 kan otomatis t-nya lebih dari 0 ya enggak? Berarti kalau misalnya bentuknya sinus kx-nya seperti ini, dia nanti tidak sesuai nih. Makanya nanti K-nya ini diganti dengan NP per 10, teman-teman. Ya, jadi nanti jadinya nanti sinus K-nya diganti, berarti NP per 10. Nah, kita coba nih. Sinus, misalnya N-nya sama dengan 1 lah ya. 1 dikalikan 180 derajat per 10. Oh, sama dikalikan X ya, jangan lupa. X-nya kan 10. Berarti 10 per 10 coret. Tinggal sinus 180. Sinus 180 itu 0. Ya enggak? Coba kalau misalnya lagi nih, pokoknya kalau kelipatan 180 di sinus itu 0 ya teman-teman. Nih coba nih kita lihat aja nih. Nah, kalau saya biasanya ngapalinnya gini. Nah, kalau sin kan gini. Berarti ini kan dari ini ke sini kan 180 ya enggak? Dia 0. Kalau yang ini kan 1. Nah, kemudian dari sini ke sini 360 kan? Berarti kan 2 kalinya 180 atau N-nya sama dengan 2. Ternyata dia juga 0. Kemudian di sini lagi N-nya sama dengan 3. Misalnya 3 kali 180, 480. Nah, dia juga 0 sinusnya. Berarti ya udah, berarti bener nih. Kalau misalnya pakai yang K sama dengan NP per 10, ternyata dia bisa loh, T-nya itu sama dengan 0. Makanya ini K-nya diganti dengan sinus NP per 10 X books KX lagi ya, sama bukan pangkat minus KY lagi. Jadi K-nya langsung diganti dengan NP per 10 agar semuanya ini dari 1 sampai 3 memenuhi semua gitu. Ya, udah berarti yang dari tadi yang mana ya ini ya? Nah, dari yang ini diubah ke sini. Jadi K-nya diganti sama NP per 10, berarti pangkat minus NP per 10 kali Y. Kemudian dikali sinus NP kali X per 10. Udah nih. Nah, apakah masih ada lagi kira-kira? Kira-kira masih ada lagi nggak syarat batasnya, teman-teman? Ada yang tahu? Ini kan baru 3 nih. Coba ini baru suhu yang 0 semua loh. Nah, suhu yang 100 udah belum? Belum kan? Belum, Bu, iya. Belum. Nah, karena belum, kita masih harus lanjut lagi ketika T-nya ini sama dengan 100 derajat itu bagaimana. Nah, caranya nanti di slide selanjutnya. Nah, nih, tadi kan untuk hasil sementara kan ini ya. Sebelum T-nya ini diuji nih, sebelum T-nya sama dengan 100 ya. Nah, yang terakhir tadi kan karena ini apa namanya tadi namanya? Nah, T-nya ini kita coba sinus NPX per 10. Apakah sama dengan 100 gitu misalnya. Ya, ini dicoba aja nih. Sinus NPX, ya ini kayaknya nggak sama dengan 100 ya. Berarti otomatis yang sinus ini tidak memenuhi NPX-nya. Nah, supaya memenuhi syarat, makanya nanti ini juga nanti tidak memenuhi ya enggak. Pangkat minus 0. Lah pangkat minus 0 aja 1 kan. Ya enggak, Y-nya diganti sama 0. Berarti kan ini juga sebenarnya tidak memenuhi ya, ya enggak. Dua-duanya sebenarnya ini tidak memenuhi karena tidak sama dengan 100. Nah, caranya gimana agar memenuhi? Berarti agar supaya memenuhi kita tambahkan sigma ya. Jadi yang ininya itu tetap ya.
tapi dikalikan sama ini sigma PN ya. Dikalikan sigma PN. Jadi kan kemungkinan misalnya nanti ini ketemunya atau berapa ya? Misalnya 0,2 misalnya nih. Kalau 0,2 dikali misalnya BN-nya 10 kan jadi nantinya 20 ya enggak? Dua maksudnya. Karena sigma kan nanti tinggal tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya. Jadi ini nanti ini bentuknya deret ya. Nah, sigma BN ini yang dinamakan nanti kita berhubungan dengan deret Fourier. Kan di deret Fourier kan ada BN tuh, AN sama BN. Nah, kenapa BN? Karena kita apa namanya Fourier yang sinus ya. Ini kan bukan kosinus karena ini kan sinus. Makanya pakainya BN sinus nanti. Punya gitu ya. Kalau misalnya tidak memenuhi, punya di akhir-akhir itu biasanya ini nanti nih muncul sigma gitu ya teman-teman. Intinya gitulah ya. Jadi kalau misalnya nanti kan sebelumnya kita pakainya T-nya itu sama dengan nol gitu kan. Nah di akhir kita pakainya yang T-nya sudah ada nilainya gitu 100 atau 50 dan seterusnya itu taruh di akhir aja ya biar nggak bingung. Nah biasanya nanti memang kalau nggak memenuhi syarat sigma BN-nya ini nanti muncul gitu teman-teman gitu ya kalau secara gampangnya aja. Nah, sigma BN-nya itulah yang kaitannya dengan deret Fourier ya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya. Ini bisa jadi kita bisa mendapat T-nya itu 100 dari penambahan sigma BN dikali sinus dan seterusnya. Nah, kemudian nah tadi kan saya mention deret Fourier gitu ya. Nah, ini kan yang terakhir kita peroleh ya tadi. Ketika dengan kita mengalihkan sigma BN dikalikan sinus NPX per 10, ternyata bisa kok sebenarnya nilainya 100 gitu. Ya, dah. Nah, kemudian dari sini, dari munculnya sigma BN ini, barulah kita kaitan dengan deret Fourier. Deret Fourier sinus ya, karena ini sinus atau sinus. Nah, di sini T-nya ini itu seperti ini kan T-nya 100 ya. Nah, kalau di deret Fourier juga kalian biasanya menemukan nih ada istilah fx ya. Jadi nanti kalian tulis nih bentuknya bentuk fx atau nilai fx besarannya itu 100. Nah, barulah kalian menentukan batasannya ya. Nah, batasannya itu tadi kan dari 0 sampai 10 ya enggak? Tadi kan lebarnya 10 kan? Lebar platnya dari sini ke sini itu 10. Berarti kan ini dari 0 sampai 10. Kayak gelombang itu loh. Ya kan? Yang sebelumnya saya jelaskan. Misalnya gini nih misalnya. Misalnya. Berarti kan dari 0 sampai L ini minus L gitu. Nah ini batasannya itu dari 0 sampai kalau ini kan 10 makanya ini di sini 10 karena dia menggunakan batasan dari 0 sampai 10 karena platnya lebarnya 10 gitu ya, paham? Nah, nilai Paham, Bu. 100 itu adalah fx-nya. Fx-nya itu berarti ya kalau di sini kalau digambarkan tuh gini ya. Nih, kalau digambarkan kayak gelombang itu di sini itu 0, di sini 10. Nah, fx-nya ini itu 100 gitu maksudnya ya. Kalau di gelombang gitu di deret Fourier kayak gini nanti gambarannya jadinya kan nggak bingung menentukan batasannya. Nah, fx-nya ini bernilai 0 ketika batasannya itu di yang lain. Nah, misalnya di yang lain itu selain ini nih, ya udah selain ini dia 0 terus fx-nya gitu maksudnya ya. Dah. Nah, barulah kita menuliskan apa namanya nih persamaan dari PN-nya. Ini kalian bisa lihat di deret Fourier ya, rumus PN. Kalian bisa lihat ya.
Deret Fourier itu rumusnya 2 per L 0 sampai dengan L fx sinus npx per L dx. Nah, diperolehlah ini nanti buat PR kalian aja ya. Kalian harus tahu nih, ini harus soalnya ini dasar banget ini. Nah, ini kok bisa nanti ketika kalian apa namanya nih? Ketika kalian hitung, ternyata tuh hasilnya tuh BN-nya itu nilainya 400 per NP ketika N-nya itu ganjil, tapi ketika N-nya itu genap, dia BN-nya bernilai 0. Nah, coba kalian nanti buktikan ya. Dari yang ini kok bisa nih ketemunya segini, 400 per NP sama 0. Ini buat PR ya. Nah, kemudian kalau BN-nya udah ketemu, barulah kita kalikan yang tadi. Nah, tadi kan BN-nya kan ketemunya 400 per NP ya, teman-teman. Ntar kita lihat tadi. Nah, tadi kan 400 per NP ketika N-nya ganjil, ya kan BN-nya. Jadi dari yang ini nanti, mana nih? Nah, ini nanti ditulis ke slide selanjutnya ya. Jadi nanti nilai BN-nya dimasukkan ke sini nih, nanti ke deret gitu maksudnya ya. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Nah, ini di slide selanjutnya. Tapi ingat 400 per NP-nya ini untuk N ganjil. N ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kalau 2 dia 0. Ya udah kita nggak usah tulis aja tuh yang N-nya ganjil. Yang N-nya 2, 4, 6, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita fokus yang ke yang ganjil aja. Nah, kemudian diperolehlah tadi ya 400 per pi dikalikan sama ini. Nah, tadi kan rumusnya itu apa ya tadi ya? E pangkat minus N pi Y per 10 ya kalau nggak salah ya. Terus dikalikan sinus N pi X per 10 gitu kan. Nah, N-nya ini kita ganti ya dengan tadi kan nilai yang ada nilainya itu N-nya ganjil tuh. Berarti kita ganti ketika N-nya sama dengan 1. Nah, N-nya sama dengan 1 hasilnya ini. Berarti E pangkat minus N-nya 1 berarti 1 kalikan pi Y per 10 dikalikan sinus pi X per 10 dikalikan sama 400 harusnya kan PN ya tadi ya atau NP tapi kan N-nya 1 jadinya 400 per Pi kemudian karena deret ditambah nah tadi kan kenapa ini 3 karena tadi kalau misalnya nggak genap gitu loh nggak 2 karena ya kan yang genap itu 0 kita nggak usah anggap aja ya jadi kita langsung ke yang N sama dengan 3 nah ini itu punyanya N sama dengan 3 ya gitu. Jadi kan N-nya itu kan 3 ya enggak? Berarti pangkat minus 3 pi Y per 10 dikalikan sinus 3 pi X per 10 dikalikan sama kan harusnya ini 400 NP ya. Tapi N-nya ini kita masukkan ke dalam ya. Jadinya 1/3. Nah, habis itu apalagi nih teman-teman? Ini 1 sama berarti apalagi nih darat yang selanjutnya? 5. Betul. 5, 7, dan seterusnya. Nah, inilah kita sudah menemukan persamaan dari fungsi temperatur X, Y. Nah, ini jawabannya ya. Nah, tadi kan ada soal gimana kalau misalnya ketika X-nya itu 5, Y-nya itu 5. Tadi kan gini. Gimana tadi ya? Nah, gimana kalau tadi X-nya 5, Y-nya 5, misalnya di sini nih. Ya kan suhunya gimana di sini ada berapa atau ada berapa besarnya suhu di sini. Nah, kita bisa cari dari persamaan temperatur yang ini ya. Hmm, nah, iya. Kemudian dari yang persamaan temperatur yang ini ya yang dikotakan, kita langsung substitusi ya. X-nya 5, Y-nya 5. Berarti kalau disubstitusi tinggal pangkat Pi dikalikan Y-nya adalah 5
per 10, 5 per 10 jadinya kan setengah nih minus pi per 2. Sinus pi dikalikan X-nya itu kan 5, 5 per 10 jadinya sinus pi per 2 gitu kan. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, setelah itu barulah dari yang ini kalian harus hitung tuh satu-satu. Ini nilainya berapa, yang ini nilainya berapa. Ketika dihitung ternyata hasilnya yang pertama 0,208, yang kedua minus 0,003 dan seterusnya. Ternyata diperoleh hasilnya itu 26,1 derajat. Jadi suhu di sini nilainya 26,1 derajat, teman-teman. Nah, tapi tenang, pasti kalian bingung kan? Kok ini bisa dapat nilai 0,208, ini kok bisa dapat nilai minus 0,03. Nah, di slide selanjutnya saya sudah bahas langkah-langkahnya. Nah, untuk tadi yang suku pertama kan pangkat minus pi per 2 ya, kita cari dulu. Berarti kan, nah gini ya, Pi di sini kan sebenarnya ambigu ya, pakai yang 180 derajat apa pakai yang 3,14. Kalau yang epsilon atau yang pangkat kalian pakainya pi-nya itu yang 3,14 ya. Tapi kalau yang sudut misalnya sinus pi, cos pi, nah itu baru pakainya yang pi-nya kalau yang di theta itu yang 180 derajat bukan 3,14. Paham ya? Ini harus kalian pahami nih. Nah, kita cari satu-satu. Pangkat minus pi per 2. Berarti pangkat minus 3,14 dibagi 2 hasilnya ini. Nah, udah tinggal kalian pakai kalkulator lah ya. Ternyata mendekati 0,208. Ini baru satu. Kemudian tinggal kita cari yang sinus pi per 2. Sinus pi per 2 itu kan sinus 90 berarti satu. Dah. Nah, barulah kita kalikan tuh yang tadi di luar dalam kurung sama yang di luar kurung ya. Tadi kan 400 per pi dikalikan sama, nah ini dikalikan hasilnya kan 0,208 ya, tetap ya. Makanya ini 0,208. Dapat pipinya di sini kalau hitung-hitungan biasa bukan 180 derajat ya. Ini pakainya 3,14. Udah, ternyata 83,2 dibagi 3,14 hasilnya 26,5. Jadi mendekati 26,5. Ini baru suku yang pertama. Suku yang pertama itu kan yang ini. Nah, ini kan benar ya. Yang tadi 0,208 nih yang ini. Benar ya. Nah, kita tinggal nyari yang ini nih. Suku yang kedua. Nah, caranya juga hampir sama, teman-teman, kayak yang tadi. Nah, caranya, bentar. Suku yang kedua berarti kan ketika n sama dengan 3 lah ya, udah. Terus kita cari nih. Berarti pangkat minus 3 pi per 2. Ternyata hasilnya mendekati 0,00088. Kemudian sinus 3 pi per 2. Berarti sinus 3 kalikan 180 derajat per 2. Hasilnya minus 1. Nah, jangan lupa dikalikan sepertiga. Berarti kan sepertiga dikalikan 0,8 dikalikan minus 1 hasilnya minus 0,00293. Nah, ini kan suku yang kedua ya enggak? Nah, ini suku yang kedua, yang ini hasilnya ini suku yang ke satu dan seterusnya. Nah, ternyata dari hasil 400 per pi dikalikan ini, nah ini saya hanya sampai n-nya sama dengan 3 ya. Ternyata hasilnya itu mendekati 26,1 derajat gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari N sama dengan 5 ya nggak apa-apa. Pokoknya kalian sampai sini pun sudah saya nilai kok udah bagus gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi Bu, suhu alhamdulillah, Bu. belum. Gimana? Jadi ini suhunya
yang di X sama dengan 5 sama Y sama dengan 5 ya. Ternyata suhunya 26,1 derajat. Gitu. Gimana, ada pertanyaan? Enggak? Atau ada? Oh tidak ya, oke. Intan Maharani, enggak, oke. Semoga paham ya sama penjelasan saya. Udah deh, udah nih. Kalau nggak ada pertanyaan mah, berarti kalian PR-nya yang tadi ya. Tadi mana ya? Yang BN ya. Kalian buktikan pakai deret Fouye. Kalian harus coba kan, saya ndak ngajar yang deret Fouye tuh. Saya kayaknya ngajarnya yang integral Fouye-nya. Jadi nah, dicoba ya. Yang BN kok bisa dapat itu tuh yang di bawah. Dah, ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti PR-nya kalian tadi membuktikan BN sama ya ini kalian mengerjakan nomor 1 sampai berapa nih? 2 apa 3? 1 sampai 2 aja ya, nggak apa-apa lah. Jadi ada 3 ya berarti ya. Membuktikan yang itu sama PR nomor BOAS nomor 1 sama 2 ya. Udah, nggak ada pertanyaan? Kalau dari saya nggak ada sih, Bu. Cuma kalau dari teman-teman nggak Oke. tadi nggak ada yang ditanyain. Ini kalau misalnya diam biasanya saya anggap udah paham. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan ya udah deh. Cukup sekian aja nih berarti. Mungkin ada yang mau takbiran juga ya di masjid. Udah kalau nggak ada pertanyaan, oh iya kan kita minggu depan hari Senin harusnya ada ya. Berarti ini minggu depan itu saya Selasa sama Rabu nggak bisa offline tuh. Emang kita online terus ya. Jadi hari Senin libur, nanti pokoknya minggu depan 2 kali pertemuan ya. Paling kan Kamis sama Seninnya mau diganti hari apa terserah ya. Karena ini agak lumayan masih banyak ini materinya. Tanggal 30 Juni udah UAS. Nanti Mbak Aulia pikirkan lagi ya sama teman-teman yang pengganti hari Senin mau hari apa. Baik, Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Selamat istirahat. Selamat Lebaran juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk. Oke, terima kasih ya. Mohon izin live.